dan semoga kita sebagai umatnya yang hari-hari ini memperingati, setiap tahun memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, mari kita juga semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, khususnya di Kota Waringin Barat, umumnya di negeri kita tercinta Indonesia ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diikat dengan kalimat yang mudah-mudahan tidak terpisah dunia wal akhirah. Apa kalimatnya? Qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan semoga kita sebagai umatnya yang hari-hari ini memperingati, setiap tahun memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah, mari kita juga semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, khususnya di Kota Waringin Barat, umumnya di negeri kita tercinta Indonesia ini. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah juga banyak adab kepada kita, adab akhlak beliau baik kepada keluarga, kepada sahabat, begitu berakhlak, dan beliau mencontohkan langsung dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya, diikuti oleh para kader-kadernya, diikuti oleh orang-orang tercinta di sekitarnya. Dan di antara akhlak yang beliau contohkan itu begitu diterapkan oleh para sahabatnya. Dan kita bisa melihat dari kisah, dari sirah nabawiyah atau sirah sahabiyah, bagaimana para sahabat berakhlak dengan sesamanya, dengan yang tua, dengan yang muda, dengan guru. Di antara yang dicontohkan oleh sahabat beliau, anak yang paling rajin menuntut ilmu, anak yang paling rajin mengaji, anak yang paling rajin belajar. Kan hadis tersebut dari Rasulullah. Ditanya rumahnya di mana, dicari, dan ketika sampai di rumah gurunya, di rumah orang yang dicari, dan ternyata tidur, maka sahabat Ibnu Abbas tidak berani mengetuk pintunya, tetapi beliau kemudian menggelar serbannya dan tidur di depan pintu rumah gurunya. Begitu orang yang dicari keluar rumah, bangun dan keluar rumah, melihat Ibnu Abbas tertidur di depan pintunya, apa yang dilakukan? Wahai Ibnu Abbas, kenapa tidak engkau suruh mentakut? Apa kata Ibnu Abbas? Demikianlah yang diajarkan kepadaku. Bagaimana beliau memaknai adab sopan santun kepada guru begitu mendalam, begitu luar biasa. Hubbun Nabi wal ali dini wa nabi khaqqa wa yaqini wa umdatihi fi kulli dauman qahin
3, jadi biar ada perbandingan, maka kita gunakan 3. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bi nuril iman wa ja'alana min ummati sayyidil anam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin yang perlu muliakan segenap para orang tua, para sesepuh, para alim, para guru, para asatidz. Alhamdulillah, pada malam ini rasanya bahagia sekali. Maulid pada malam ini rasanya maulid istimewa. Kenapa? Karena tadi sahabat saya, saudara saya Mas Roni menyampaikan seluruh ormas Islam, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua berkumpul dunia dan akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pernah diharapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi di dalam syair beliau. Beliau mengatakan, Rabbi faj'al mustama'na wa yatul husnul khitam wa atina maqad sa'alna min atayakal lisan. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah untuk kita. Insya Allah tidak berkumpul kita di tempat ini kecuali Allah kabulkan hajat kita semua. Allah lipat gandakan kita pahala. Di antara pada malam ini kita berkumpul bersama di masjid ini, insya Allah duduknya kita dengan niat iktikaf, insya Allah detik dari hembusan napas kita ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekian ribu tahun kita ditinggal, sekian ratus tahun kita jauh daripada masa Rasulullah. Namun kenangan, kisah dan cerita daripada sosok manusia yang mulia baginda Rasulullah seakan-akan masih ada di depan kita. Inilah kenapa, karena Rasulullah telah membawa misi kemuliaan. Dengan kemuliaan itu insya Allah kita menjadi mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya muliakan segenap hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan wabil khusus kepada panitia yang telah melaksanakan ini dan semua materi yang telah dikeluarkan, pikiran, tenaga, mudah-mudahan dibalas oleh Allah, mudah-mudahan disenangkan hatinya oleh Allah. Saya yakin perkumpulan kita malam ini perkumpulan yang membuat hati baginda Rasulullah bahagia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita ini kalau mau merenung sejenak, apa yang kita banggakan? Apa yang mau kita andalkan? Tidak ada kemuliaan kita ini kecuali kalau kita diakui oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka tadi yang disampaikan oleh akhirul kiram, Ustaz kita bersama, guru kita Ustaz Burhanuddin, mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah, sehat ayahnya Pak Abdul Jadir,
dan para asatidz yang hadir pada kesempatan ini. Saya yakin semuanya yang hadir di tempat ini berharap nanti berkumpul bersama Rasulullah. Semuanya menginginkan duduk bersampingan, berdampingan dengan baginda Rasulullah. Dan itu pun pernah disampaikan oleh para sahabat, sahabat-sahabat Nabi. Semuanya berkeluh kesah di saat akhir daripada hayat baginda Rasulullah. Rasulullah SAW didatangi oleh salah satu sahabat, "Ya Rasul, bagaimana nanti kalau setelah kita berpisah dengan wafatmu atau wafatmu, maka tempat kita akan berbeda. Duduknya kelas 1, duduknya kelas PP, sudah beda. Kami ini rakyat jelata, umat biasa. Engkau Nabi, engkau Rasul." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kata Rasul? "Janganlah kau bersedih, aku akan cari kalian, aku akan dampingi kalian, baik nanti di dunia dan bahkan di akhirat. Bahkan nanti aku tidak akan masuk ke dalam surga kecuali aku telah tunggu kalian di pintu surga untuk memastikan tidak ada umatku yang tertinggal di neraka." Mudah-mudahan kita semua selamat, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diikat dengan kalimat yang mudah-mudahan tidak terpisah dunia wal akhirah. Apa kalimatnya? Qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, identik maulid, maka tadi beliau sempat menyinggung kalau di Jawa namanya mulutan, acara mulutan, makanya banyak makan. Saya pernah ngisi pengajian, itu aneh lagi. Habib, jangan mulut terus lah. Terus kalau bisa munakiban. Loh, kenapa munakiban? Ada ingkungnya. Munakib itu mengenal biografi seorang yang soleh. Maulid mengenal pimpinannya orang soleh. Mana yang lebih afdal? Maulid. Tapi karena ada ingkungnya, munakib yang disenangi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata peringatan itu tergantung keadaan, ya, bukan tujuan, tapi keadaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau banyak berkatnya, insya Allah. Maka saya berangan-angan ini. Kalau dulu zaman saya saat kecil saya, kalau ada orang haji itu sanggup nggak sekolah. Kalau ada maulid itu sanggup nggak sekolah. Karena mengharap yang di bendera itu. Mengharap yang di bendera. Nah kalau sekarang sudah tidak langsung lagi. Kenapa? Sudah bukan zamannya. Tapi andai kata ini tiap bendera itu tiket umroh, insya Allah dekat semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata hadirnya maulid ini untuk apa? Untuk rame. Maka mudah-mudahan hadirnya kita malam ini bukan untuk rame, tapi untuk mengambil keberkahan, untuk meningkatkan mahabbah kepada baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa tujuan maulid? Untuk mengenang, mengingat kembali tentang sosok manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah merubah kehidupan dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang penuh dengan tata krama. Sampai Allah pun menyatakan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh-contoh yang baik. Untuk siapa? Untuk siapa? Yang duduk di belakang, yang duduk di depan, semuanya. Kita tidak melihat kanan kiri, kita tidak melihat si A, kita tidak boleh melihat si B, kita tidak boleh melihat presiden, kita tidak boleh melihat wakil presiden, kita tidak boleh melihat ketua ormas, kita tidak boleh
Saya ingat beberapa tahun yang lalu, 1 tahun kemarin atau 2 tahun kemarin, beliau berziarah pas hari Maulid Nabi SAW. Beliau berkunjung bersilaturahim bersama santri ke rumah kami. Terus terang, sepulangnya sampean, karena kata beliau, aku tidak bisa berkunjung ke rumah Nabi, aku tidak bisa melihat Nabi, paling tidak aku hari ini mengantarkan santriku mengenalkan daripada kuliah Nabi. Saya sepulang Ustaz demi Allah, demi Rasulullah, hati saya sedih dan menangis karena saya merasa kuliah Nabi tapi belum apa-apa mengikuti apa yang diajarkan oleh kakekku Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita seorang pejabat, Rasulullah telah mengajarkan bagaimana seorang pemimpin, sebagaimana kepemimpinan yang berbeda Rasulullah. Kalau kita seorang pedagang, bagaimana Rasulullah telah mengajarkan bagaimana perdagangannya Rasulullah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh yang sempurna. Untuk siapa? Bagi seseorang yang kepingin diridhoi oleh Allah. Dimana ya Rasulullah, kepingin hidupnya diberkahi oleh Allah, kepingin hidupnya ditolong oleh Allah, kepingin hidupnya dibantu oleh Allah, maka tirulah baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terkadang kita dalam kehidupan tidak terasa dengan tambahan sesuatu yang diberi oleh Allah. Contoh, kita diberikan harta, lagi miskin, tetangga punya hajat, kita bantu. Diundang duluan datang, masya Allah, pasang terong, pasang tenda. Begitu dikasih oleh Allah harta sedikit, subhanallah, diundang oleh tetangga, dilihat undangan. Acara apa sih? Kok begitu pentingnya? Bilang aja, saya ada yang lain. Kenapa? Gak lempar. Apa yang membedakan kita? Karena kita sudah merasa punya kelebihan. Inilah yang ditakutkan oleh baginda Rasulullah. Nanti kata Rasulullah akan datang satu zaman, umatku ini menjadi lemah, menjadi pengecut, menjadi penakut. Kapan itu? Ketika zaman telah tiba dan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah karena sedikit? Tidak, kata Rasulullah, justru umatku nanti akan menjadi lebih banyak daripada umat yang lain. Tapi semuanya terpapar. Terpapar apa? COVID-19. Terpapar wabah penyakit yang masuk ke dalam hati. Apa? Takut mati, takut hilang harta. Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, mulailah umatku bagikanmu di tengah lautan terombang-ambing, dihantam ombak ke sana kemari. Gak ada kekuatan. Kenapa? Karena takut hilang jabatannya, karena takut hilang golongannya, karena takut hilang hukumannya, karena takut hilang pengikutnya. Inilah sekarang yang terjadi kepada umat akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, sehingga tidak sedikit kita akhir zaman. Kalau tadi beliau mengingatkan saya itu pakai media, saya terus terang, yang namanya media belum tentu sehari itu dibuka, kadang 2 hari dibuka, males. Karena isinya terkadang tuh, mohon maaf, media itu kadang isinya yang dilihat kadrun dan kekepo. Allah Akbar. Dia ada dia masalah lain. Musibah. Dilihat ini bukan siapa, ustaz sama ustaz, kiai sama kiai. Lah kalau sudah seperti ini, bagaimana yang non ustaz? Bagaimana non kiai? Bagaimana orang yang awam? Apa ada bingung? Apa kata Rasulullah? Orang yang memperpecah belah umat, dialah nanti yang akan berhadapan dengan Allah SWT. Apa tidak takut? Apa tidak gemetar? Saya ingat pernah membaca dalam riwayat biografi kehidupan Syekh Abdul Karim, Muhammad Abdul Karim As-Samad Al-Madani.
Di Puma itu Masya Allah sering dibaca Munakib Sesma dari Banjar, dari Madinah beliau. Salah satunya ada kata beliau dalam nasihat beliau, barang siapa suka mendoa setiap habis sholat subuh dengan beberapa doa, nanti dia akan dikumpulkan oleh Allah menjadi orang soleh, menjadi waliullah. Saya penasaran apa doanya. Ternyata doanya itu luar biasa. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Apa artinya? Ya Allah, ampuni umat Sayyidina Muhammad. Allah kita perintah untuk ampuni, tapi kita terkadang sama tetangga klaim. Ini apa tak mungkin? Allah diperintah untuk ampuni umat Nabi Muhammad, sementara kita sendiri bermusuhan dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Beda ormas, beda partai, beda baju, beda pesantren, beda kepentingan. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihi umat Nabi Muhammad. Terkadang kita Masya Allah sama orang lain bisa senyum manis, bisa peluk, rangkul, tapi begitu sama saudaranya, bentak-bentakan. Naudzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada apa? Banyak apa? Sama tetangga, Masya Allah berpelukan sama saudaranya sendiri, saudara kandung, itu katanya saudara sampean, bukan saudara jauh. Bapak saudara Muhammad, kenapa? Bukan golongan saya, bukan ormas saya. Bapak saudara Muhammad, bukan pilihan sama pilihan saya. Jadi itu habis pilpres ribut. Bapak saudara Muhammad, Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupkan kemaluan, tutupkan aurat, tutupkan keburukan dari umat Nabi Muhammad. Kalau sudah ada ustaz pas dilecehkan malah tertawakan. Baru rasa ustaz. Padahal itu siapa? Saudara di sini. Bapak saudara Muhammad. Terkadang kita hidup ini seperti itu, subhanallah. Bagaimana Rasulullah diceritakan oleh beliau pertama menginjak kota Madinah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin, sehingga tidak ada batas lagi antara si kaya dan si miskin. Tidak ada batas antara ulama dengan orang awam. Semuanya disatukan, dipersaudarakan. Sampai Rasulullah pernah menyatakan ada seorang pendatang yang bukan dari orang Arab. Siapa beliau? Sahabat Salimah, lain sendiri, wajahnya beda, penampilannya beda, dan Rasulullah ketika mendengar ada sedikit perbedaan, apa beliau katakan? Ana min Salman wa Salman ini. Badannya Salman itu badannya saya, badannya saya badannya Salman. Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata kita umat Islam apa jadi sekarang? Itu saudaranya saya, dia saudara sih, cuma lain ormas. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha
beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka itulah orang yang cinta kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Bela Rasulullah, rajin sholat berjamaah. Bela Rasulullah, perhatian sama tetangga. Bela Rasulullah, perhatikan, buktikan kalau Anda umat Nabi Muhammad. Pertama, menjaga pembicaraan. La yaqulu khairan illa yasmi. Tidak pernah berkata, berbicara kecuali yang bagus. Kalau tidak bagus, diam. Itu umat Nabi Muhammad. Kalau saudara Muhammad, kita sekarang hantam-hantam antara cebong dengan apa itu? Aduh. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkah kita kepada seorang manusia yang cinta kepada kita melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, yaitu Nabi Muhammad. Rasulullah sudah memastikan cinta beliau bahkan melebihi cinta kepada ruhnya sendiri. Di akhir hayat beliau ketika mau dicabut ruhnya, beliau masih terdengar sayup-sayup di kalimat bibirnya, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana nasib umatku nanti di akhir zaman? Ya Allah, bagaimana umatku nanti apabila aku tinggalkan? Ini yang menjadi kesedihan baginda Rasulullah. Maka jauh sebelum Rasulullah SAW meninggalkan dunia, sejauh sebelum kita lahir, beliau mengingatkan jangan sampai di antara kita ada perpecahan, bahkan tidak boleh mengganggu satu sama lain. Jangankan mengganggu, jangankan memukul, jangankan mencaci, mempersulit saja. Rasulullah mendoakan yang tidak baik. Allahumma asbuk man sabba ala umat. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, persulit kehidupan orang yang mempersulit kehidupan umatku. Allahu Akbar. Ini doa Rasulullah, Pak, bukan doa orang sembarangan. Orang kafir aja, orang jahiliyah dulu, Quraisy, kalau sudah Rasulullah berdoa, mereka ketakutan, mereka yakin bahwa doa itu mustajab. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau sekarang mohon maaf, Allah Akbar. Makanya dikatakan orang hidup di akhir zaman pemberani. Pemberani benar. Tidak ada takutnya. Dengan nabinya pun tidak takut. Dengan Rasulnya tidak takut. Berani melanggar, berani berbeda. Padahal apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW semuanya adalah kebaikan untuk kita bersama. Sekecil apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah. Apa sunnahnya Rasulullah? Ucapan, tingkah laku, perbuatan Rasulullah, sifat Rasulullah, semuanya contoh bagi kita. Sekarang kita mengambil yang mana? Memang kita nggak sanggup seperti Rasulullah setiap malam Allahu Akbar sholat. Maka saya mohon maaf, saya sering mengatakan sama saudara-saudara saya, di mana Habib lagi ngamen, di mana Habib lagi jual suara, untuk apa? Untuk bangun pesantren. Ya. Nah kalau Habib niru Rasulullah, tiap malam sholat sampai berkali-kali, besok anak saya, santri saya banyak yang nggak makan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Rasulullah, Habibullah, semuanya dicukupi oleh Allah. Tapi Rasulullah sendiri pernah lapar sampai 3 hari 3 malam. Rasulullah pernah satu saat malam keluar, ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan berjumpa juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasul, lima kharajta hadhil lail? Kenapa kau keluar pada malam ini?" "Akhrajani ma akhrajaka ya Umar." Yang mengeluarkan aku, yang mengeluarkan kamu. Ternyata Rasulullah paham, saya lapar, sahabatnya juga lapar. Dan kalau sekarang mohon maaf, kenyang dulu kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Pemimpin mau kalau jalan ini mau dilewati orang penting, wah dikritik itu dirapikan. Kalau habis itu sudah selesai. Meskipun masyarakatnya mungkin balik di situ. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu udah akhir zaman. Gimana mau berkah?
Kenapa ditahan ya Rasul? Takut nanti tetesan darah ini menetes ke muka bumi, nanti bumi murka dan mencelaki orang yang menginjak bumi. Malaikat yang menyaksikan keadaan ini, malaikat berkata, ya Rasul, angkatlah tanganmu kepada Allah, mintalah kepada Allah, biar orang yang menyakiti engkau, biar orang yang mencelakai engkau, kami ada mereka, kami binasakan mereka dengan gunung ini. Minta izin kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dijawab oleh Rasul? Hai mereka, jangan emosi dulu. Ini mereka ini berbuat seperti ini karena mereka tidak kenal dengan aku, tidak paham dengan misiku. Maka beliau apa yang beliau balas? Penderitaan, siksaan, cacian. Beliau tandakan kedua telapak tangan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, mereka berbuat seperti ini karena mereka belum kenal dengan aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Belum paham dengan misiku. Kalau paham misi, ya Allah aman. Seperti tadi beliau mencontohkan ada santri masuk pesantren, kemudian disuruh kiainya nyuci mobil. Kebetulan orang tuanya pas sambar, jenguk, ya Allah, sudah bayar mahal, ternyata anakku jadi tukang sapu di sini. Padahal tadi diriwayatkan saudaranya Rasulullah, sepupunya Rasulullah pernah melayani daripada gurunya meskipun menjadi penarik kontak. Seberapa mulia kita dengan sepupunya Rasulullah. Kenapa? Karena ada keberkahan. Rasanya mohon maaf, kiai, ustaz, habib terkadang kemarin sampai sering ke Akasia, kok sekarang nggak pernah lagi ke Akasia? Apa orang Akasia itu? Nggak punya adab. Saya kesana kemarin di Salam Indah, nggak tahu kalau saya ini habib. Saya ini alim ulama. Tapi insya Allah bukan karena amplopnya. Allah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib, apa bisa ngisikan ceramah saya? Di mana dia? Di Akasia. Tahun kemarin ini 200 loh. Lebih baik kan yang lain itu. Ya, di sana apa? Allah saudara. Mohon maaf, saya belum bisa mengabulkan karena saya sudah ada jadwal sama Ustaz Ali Mustafa ini ke air hitam. Nah, karena 2 juta. Allah saudara Muhammad. Ini umat akhir zaman. Apa kita tidak sedih ulama seperti itu? Asatid banyak seperti itu. Belajar lagi subhanallah. Di dalam literasi Al-Habib Ali menyebut, idza da'al miskin ajabahu ijabatan muazzalah. Rasulullah itu kalau diundang atau diminta tolong oleh orang-orang miskin, ajabahu ijabatan muazzalah. Beliau segera datang. Lah kalau sekarang Pak, mohon maaf, kok cepat itu datang? Ya, ini kerjaannya orang besar, terlambat. Sama itu baru Ustaz. Iya, dari enak ini acara orang kaya deh. Bapak saudara Muhammad begitu diundang oleh tetangganya yang tak punya, mohon maaf, saya ini dari mampu, saya sakit. Allah saudara Muhammad. Allah akhir zaman tak terasa kita. Inilah menjadikan umat Islam ini lemah, Pak. Bukan karena apa? Karena tidak tahan lapar sebagaimana Rasulullah. Tidak tahan, takut tidak mulia. Padahal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, laparnya Rasulullah, hinanya Rasulullah, diludahi olehnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, membuahkan umat Islam terbanyak di dunia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau sekarang mohon maaf, terang doa kami di media, tunggu 2 bulan, kena kasus lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak benar. Maka ayo kita sama-sama kita segarkan, kaji tentang baginda Rasulullah. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri kecintaannya Rasulullah, putri tersayangnya Rasulullah, pernah satu saat bertamu ke rumahnya Rasulullah. Sahabat yang menyaksikan menundukkan kepala, bahkan ada yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena melihat putrinya seorang presiden, putrinya Sayyidil Mursalin, putrinya pemimpin umat, di pakaiannya bertambalkan dengan lebih daripada 14 tambalan di bajunya. Kita sekarang mau apa? Allahu Akbar. Yang penting kita kenyang dulu lah, yang lain gampang nanti. Kalau ada lebih ya kayak lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dalam kehidupan kita untuk menyeragamkan tingkah laku kita, apa yang kita bisa ambil daripada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gak usah kita berpikir nanti malam mau sholat tahajud 12 rakaat, ya. Gak usah Pak. Terkadang sholat terawih itu kan yang cepat. Allahumma shalli ala Muhammad. Gak usah kita berpikir miliaran rupiah kita bersedekah sebagaimana Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf menyedekahkan seluruh hartanya. Gak usah Pak, udah simpan aja hartanya dulu. Karena kita masih banyak pikir. Kenapa dilarang? Kenapa? Gara-gara warna sama, hijau, tapi dikira 2.000 yang masuk 20.000 ke kotak amal, itu semalaman gak tidur itu kepikiran. Allahumma shalli ala Muhammad. Udahlah, gak usah sedekah sekalian, simpan uangnya. Tapi belajarlah contoh yang kecil. Masuk masjid pakai kaki kanan atau kaki kiri, keluar tangga masjid kaki kanan atau kaki kiri. Ketemu saudara, assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat pian, nyamankah hidup pian, kayak apa, sedikit mujamalah. Mujamalah itu apa? Itu harus surur, menyenangkan. Saya Ustaz, baik Ustaz, Masya Allah. Terus sampai kok tambah ganteng segala. Wah, Masya Allah. Ustaz itu Masya Allah. Oh ini kayak kalau kayak gini hati aja mulai ganteng, berarti mulai nantang. Kan senang hatinya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini terkadang mohon maaf. Sholat tahajud siang malam, sedekah di mana, sama tetangga ibu. Allah Akbar. Inilah yang contoh daripada baginda Rasulullah. Kita mulai yang kecil dulu. Bagaimana kehidupan kita di dalam rumah tangga? Kata Rasulullah, gak usah macam-macam. Khairukum li ahlikum. Mana khairukum li ahli? Gak usah berbuat baik di luar sana. Wah, organisasi rajin, ormas dibela-bela. Tanya istri di rumah, udah puas belum punya suami seperti saya? Bapak saudara Muhammad. Ini terkadang istri kita belanja, wah dibilang pemborosan, anak kita berikan pentol sampai guling-guling. Begitu ada organ tunggalnya, memang. Ayo, umat Nabi Muhammad. Bukan siapa, umat Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah, apa yang diharapkan oleh Rasulullah? Inni ubanukum al-umam yawmal qiyamah. Nanti akan kutunggu dengan jumlah kalian. Aku akan berbangga dengan umat yang lain. Kita hidup ini bukan hidup biasa, hidup nanti yang akan ditanding oleh Rasulullah dengan umat-umat yang lain. Andai kata kita tidak bisa menempatkan sebagai umat yang mulia, takut Pak, label umatnya dicabut oleh Allah, keluar daripada umat yang baginda Rasulullah. Maka mudah-mudahan mulai malam ini, ayo kita tekadkan bersama, ikuti, kenali Nabi Muhammad, kita baca bukunya, biografinya, sirahnya, datangi ustaz, datangi para ulama, duduk bersama. Tolong ya Rasulullah, tolong wahai ustaz, bagaimana cara Rasulullah kalau makan? Tolong ustaz, ajarin saya bagaimana kalau Rasulullah makan. Ustaz, bagaimana Rasulullah itu kalau berjalan? Kita ambil itu, jangan kita malah jadi pelecehan. Akhir zaman ini pelecehan Pak. Terus terang, kadang saya gemes, mau gemes, gak tahu orangnya juga. Malam Jumat,
kepada Rasulullah. Makanya terkadang banyak ustaz-ustaz ini tertipu. Saya juga bingung, begitu mau ngisi tahlilan, kalian ketemu ustaz kok ada di depan jamu. Ngapain ustaz? Malam Jumat. Apa malam Jumat? Malam Jumat ini waktunya baca Yasin, kirim doa untuk orang tua, mendoakan anak, ngajarin anak salat berjamaah. Ini malah nongkrong di tempat jamu. Begitu ditanya, jawabnya sunnah Rasulullah. Apa pelecehan durhaka? Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Malam Jumat baca surat Kahfi 3 kali, malam gak sempat, siangnya sholat subuh, gak sholat lagi nanti sebenarnya. Baik, sholat Jumat usahakan surat Kahfi. Kenapa kata Rasulullah? Barang siapa baca surat Kahfi, maka insya Allah jaga kehidupannya dan maksiat. Ini anjurannya Rasulullah, bukan nongkrong di tempat jauh, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak benda dalam kehidupan kita, ada benda gitu. Allah akan mudah-mudahan kita berdoa Allah. Sunnahnya Rasulullah. Apa yang bisa kita ambil? Senyumnya. Yang mudah-mudah, Pak. Sedekah nggak bisa miliaran, paling tidak wajahnya berseri. Ibu yang di belakang, saya yakin ibu semua kompak apa enggak? Tapi ini tidak masuk surga. Kalau yang lambat, bahaya ibu. Ibadah ditanya malaikat nanti. Saya tanya lagi, tapi ini tidak masuk surga duluan. Tapi ini salah satu tanda wanita yang mendapatkan surga itu adalah yang selalu senyum manis dengan suami. Sekarang tinggal periksa pulang ke rumah, banyak senyum manis apa senyum bagaimana kalau ada suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya itu kadang ngisi pas di kebun sawit, saya kaget dijawab oleh ibu. Saya tanya, ibu senyum manisnya sama suami tergantung hari. Tergantung apa? Tergantung tanggal. Tanggal bagaimana? Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 insya Allah manis-manisnya. Begitu tanggal 10 ke 20 agak sedikit berkurang. Tanggal 20 ke 30 dia ingin masak. Mulai tergantung gajinya berarti semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kalau ke orang-orang tertentu, masya Allah senyumnya asal riba. Ya, wah masya Allah baik bagaimana bapak, wah masya Allah kerap. Begitu tetangga disalamin dah. Karena tak punya lain-lain kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan Rasulullah? Tidak pernah mengajarkan itu. Maka kita ayo bersama-sama kembalikan, kita segarkan kehidupan kita. Kita belajar daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan itulah yang diambil oleh para sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Pak, orang hitam. Ya, Bilal bin Rabah ini orangnya subhanallah. Saya waktu kuliah di Yaman, kebetulan saya banyak teman dari Afrika. Kalau yang belum pernah kumpul, mungkin bila lihat orang negro itu orang Afrika. Afrika mana? Tidak bisa jawab. Sama semuanya. Tapi kalau Habib, alhamdulillah, karena kumpul itu bisa bedakan. Orang Djibouti beda dengan orang Somal, padahal itu tetangga. Zanzibar sama Senegal berbeda, Tanzania berbeda, kulitnya beda hitamnya, postur tubuhnya beda. Subhanallah, Bilal bin Rabah ini salah satu sahabat Rasulullah yang dari sana, Habasyah, orangnya hitam, rambut keriting, ditanding sama Ustadz di Solo dan Ustadz. Tapi Rasulullah pernah menjawab, pernah bercerita bahwa aku mendengar bidadari rindu ingin ketemu Bilal bin Rabah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah kita ini siapa yang merindukan? Mbak Bini ada udah bosan Mbak kita? La ilaha illallah. Kenapa? Ketika dijawab, ya Bilal, apa yang kau andalkan sehingga para bidadari rindu kepada engkau? Kata Bilal, aku senang menjaga air wudhu. Aku selalu salat sunnah wudhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah orang sekarang, mohon maaf, tahiyatul masjid udah, tapi Ustaz, beliau tadi mengajarkan kepada kita masuk baca tahiyatul masjid dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sunnah-sunnah ini kecil kan? Butuh biaya? Butuh biaya apa enggak? Butuh
Andai kata Rasulullah menjawab, laksanakan maulidmu yang besar, undang orang lebih daripada 10.000, kira-kira mampu dah kita? Hah? Ini aja kalau udah gotong-royong bingung. Ya. Andai kata Rasulullah mengatakan, kalau engkau ingin dicintai oleh Allah, maka tiap tahun engkau umroh, tiap tahun engkau haji, kira-kira mampu dah? Ini aja antriannya lama, Pak, gak jelas lagi waktunya. Saya ingat dulu waktu saya kuliah, iya kan? Jadi ada namanya Barnamij Bila Hudud, acara tanpa batas. Nah ini nasibnya kita ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa Rasulullah mengajarkan kepada kita? Gak disuruh sedekah harus begini, harus dengan maulid begini. Enggak. Apa coba Rasulullah katakan? As-salat ya wal waqtiha. Salat ya wal waktu. Begitu dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berani enggak melepas tangan? Mohon maaf, saya dipanggil atasan saya. Mohon maaf, saya dipanggil panglima saya. Mohon maaf, saya dipanggil orang yang paling mencintai kepada saya. Kenapa? Allah. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita belajar dari kehidupan kita mengikuti ajarannya baginda Rasulullah. Sempurna kita mengikuti ajaran Rasulullah, insya Allah gak usah ragu, Rasulullah akan jemput kita dan berkumpul bersama Rasulullah di sebuah firdaus. Insya Allah dunia wal akhirah hidup kita berkah, insya Allah. Mudah-mudahan kita disatukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak terpisah. Al-muslim akhul muslim yasuddu ba'duhu ba'dha. Orang muslim itu satu sama orang muslim. Tapi kata beliau tadi, yang penting jangan rebutan. Rebutan apa? Yang bukan ustaz pengen jadi ustaz, yang enggak dokter pengen jadi dokter. Ini akhir zaman orang pada bingung nih gara-gara begitu. Iya Pak, itu apa betul? Saya mohon maaf ini sebelum saya akhiri. Ada sedikit cerita lucu. Waktu itu awal corona. Saya dapat acuan dari MUI Kobar. Kami di Kecamatan Kumai untuk mengikuti peraturan pemerintah tidak melaksanakan sholat Jumat. Betul, masih ingat ya? Dari kedokteran, dari pemerintah. Ini subhanallah, umat Islam sudah biasa seperti itu. Wah, beda. Ada yang kami ikut pemerintah, ada yang satunya kami tidak takut dengan pemerintah, kami takut sama Allah. Artinya bermacam-macam. Saya sempat telepon ke teman saya, Ustaz, di mana Ustaz? Di masjid. Sama teman saya, enggak, karena dilarang pemerintah. Terus sampai di mana? Di masjid. Ngapain? Sholat zuhur. Jumlahnya berapa? Kalau 200 ada yang sebenarnya. Lalu terus yang melarang sampai sholat Jumat itu siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Orang nggak sholat Jumat itu karena utur syar'i. Satu, nunggu orang sakit di rumah posisinya. Iya, atau dia sakit berarti dia berada di rumah sakit. Atau waktu hujan karena dia tidak bisa lewat petir yang besar, yang keras, dia tidak bisa melewati airnya, dia di rumah nggak bisa lari ke Masjid As-Salam. Tapi kalau sudah dalam Masjid As-Salam, jumlahnya tepat lebih daripada 40, jamaahnya lebih, dai-nya ada, khatibnya ada, imamnya ada, sholat Jumat itu siapa yang urus? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, maka kita mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita Islam diselamatkan oleh Allah. Dimuliakan. Ini semua berawal dari tadi. Kita jauh daripada sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu Pak, sedikit saja. Kalau kita tinggalkan itu bahaya. Tahu sejarahnya waktu perang. Rasulullah ini pernah menempuh bentengnya Yahudi. Itu berhari-hari, gak bisa. Kokoh. Akhirnya Rasulullah bilang, coba semua sahabat pegang siwak. Dia gak punya siwak, bingung, cari siwak. Subhanallah. Semua pegang siwak, melaksanakan sunnahnya Rasulullah. Siwak. Pakai siwak.
semuanya. Kemudian mata-mata dari benteng melihat, sahabatnya Nabi sudah membersihkan giginya masing-masing. Berarti kita ini mau dimakan semuanya. Hanya menyerah Pak, berhari-hari Pak. Melihat itu apa? Hikmah daripada sunnah Nabi SAW. Allah bantu kemenangan. Allah berikan kejayaan kepada umat. Allah bantu kepada perjuangan Nabi Muhammad. Sedikit kita menjauh daripada apa yang diajarkan Nabi, berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi, berarti celaka akan mengancam kita. Maka mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Maafkan saya atas segala kekurangan, mohon maaf. Tuhan, mudah-mudahan sehat selalu. Ustaz Ihsan, Pak Abdul Qadir, Pak Adi Ridho, mudah-mudahan selalu amanah, diampuni oleh Allah SWT, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jadi pemimpin tidak mudah. Jadi pelayan Sayyidina Umar yang badannya kekar jadi kurus, ya karena susahnya jadi pemimpin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf andai kata dalam menyampaikan ini ada hal yang tidak pantas, tidak baik didengar, disimak. Tujuan saya hanya satu, kepingin kita kumpul bersama hari Muhammad. Andai kata kita tidak sempat memandang wajah Nabi Muhammad, paling tidak Allah berkenan mengantarkan kita nanti berkumpul di pada masa bersama Nabi Muhammad. Andai kata kita tidak berkumpul di pada masa, mudah-mudahan Nabi Muhammad tidak meninggalkan kita kecuali telah bersama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa krimil arwah minna bil liqa khairil anami wa blighil muhtara anna min salatin wassalami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا